Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz ya, ketemu lagi kita ya. Ya masih bisa di rumah, kita sabar dulu Ustaz ya. Ya. Bisa di rumah, dan hari ini tentunya kita ada di Kabupaten Maros. Yang pasti Ustaz Kaul hari ini ada di Kabupaten Maros. Seperti biasanya kita akan berikan tausiah kepada ibu-ibu yang sudah cantik, diawali dengan salawat. Salawat apa tadi Bu? Jibril. Salawat Jibril. Ya. Dan ibu-ibu masih ada di rumah ini dari TK, TPA, TPQ, Az-Zahra. Labuna TK, TPA, TPQ, Asaran. Ini TK berarti TKA berarti ya Bu ya. TPA, TPQ. Apa itu artinya? Ustaz. Kamu nanya. Karena panjang. Nah, ini Masalah, ya. Persatuan Orang Tua Santri. Oh, tepuk tangan dulu dong. TPA, TPQ, Asaran. Yang pastinya masih di Persatuan Jual Sarung Gajah Duduk. Ibu, kalau saya Sarung Gajah, Ibu bilang apa? Sarung Gajah Duduk. Kreasi Indonesia. Jadi pastinya Ibu masih kita sponsori, nanti akan ada 2 hadiah. Ya, jadi ada nanti segmen tanya jawab. Jadi Ibu nanti yang bertanya, kita kasih 2 dari Sarung Gajah Duduk. Dapat lagi Gajah Dapat lagi satu lagi Ustaz. Nah, pastinya pasti penasaran pemirsa di rumah, ibu-ibu yang hadir untuk hari ini, Majelis Taklim TKTP ATPQ Asara. Temanya kita untuk hari ini apa Ustaz? Temanya kita hari ini adalah manusia di akhir zaman. Ide. Iya. Itu kalau ada akhir zaman itu malah dulu. Manusia di akhir zaman. Iya. Yang baik, yang jahat, yang buruk, yang terus yang baik. Semuanya diceritanya. Nah, jadi biar pemirsa di rumah tidak penasaran, langsung tawadhu Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat wa ala alihi sabihi sadat amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, ngantuk apa ini? Bukan tahu ngantuk Ustaz. Oh, Ini karena ibu sudah cantik lipstiknya. oh cantik lipstiknya. Wow, meledak. Biasa orang kalau ibu ada merah-merah di pipi, Iya. bicara budik. Ini Luar biasa. Tapi tetap semangat Bu ya. semangat. Meskipun musim hujan tidak ada masalah. Yang penting kita bisa jauh dari fitnah. Apalagi sekarang fitnah itu lebih kejam. Dari Saya juga difitnah. fitnah begitu. Ustaz. Iya. Kenapa tidak bisa di? Saya direbutkan pelakor. Meletus. Ya, itu bahayanya fitnah. Al fitnah tu asyaddu minal qatl.
Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka Rasulullah menggambarkan dalam sabdanya bagaimana manusia di akhir zaman, bagaimana seorang muslim di akhir zaman yang akan mendapatkan dampak yang sangat besar dari fitnah-fitnah yang besar, fitnah-fitnah yang kejam. Maka tema yang kita angkat pada hari ini, pemirsa Fajar TV yang dirahmati Allah dan juga ibu-ibu yang hadir, tema yang kita angkat adalah manusia di akhir zaman nanti. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatul khadda'at." Akan tiba pada suatu masa di mana umatku di akhir zaman, umat baginda Rasulullah di akhir zaman nanti, yusaddaqu fihal kadhib wa yukazzabu fihal shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yuhawwanu fihal amin wa yantiqu fihal raibidah. Di akhir zaman nanti berita-berita benar, orang-orang yang benar dikatakan pembohong. Malah sebaliknya, orang-orang pembohong dikatakan benar. Iya, sebenarnya saya mau itu kan dengan Ustaz. Kalau boleh lihat, dulu tak puasa sebelum kita lanjut. Pergi dulu tak puasa masa capek kan 13 menit itu begini ki. Jangan sampai ada fitnah ki bawa goyang-goyang ya. Ternyata capek kok dong ya. Sebenarnya dulu tak boleh lah Bapak. Ya, bagus ya, supaya terlihat jelas nampak wajah dan bedaknya yang indah, yang meletus ya. Di depan debur dia Ustaz. Ya, debur Indonesia ya. Tapi itu terjadi Ustaz ya? Ya, terjadi. Yang masalah itu orang benar. Ya, sekarang ini pendusta yang dibenar-benarkan. Yusaddaqu fiyal kadhib wa yukazzabu fiyas shadiq. Orang-orang yang jujur dikatakan pembohong, malah ditinggalkan. Tidak ada lagi yang memilih orang-orang yang jujur. Bahkan orang-orang yang salah ini, orang-orang yang pembohong ini dibenar-benarkan. Berita yang hoax dibenarkan, berita yang benar dihoaxkan. Betul? Sekarang kita lihat kejadian itu. Ya, kita lihat bagaimana di TV, sosial media, apalagi kan kita tidak bisa membohongi diri lagi bahwa kita ini adalah ibu-ibu yang sosialita, setiap hari harus melihat Instagram, TikTok. Setiap hari melihat TikTok, wajah-wajah seperti TikTok juga ya. Banyak. Pokoknya harus bikin status, aku terjatuh lalu tak bisa bangkit lagi. Ya, bahaya. Itu namanya Portugal, Persatuan Orang Tua Galau. Tapi ini bukan Portugal, ini Persatuan Orang Tua Santri. TPA, TPQ, TK Az-Zahra. Wow, luar biasa. Jamaah Fajar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ini diingatkan kembali bahwa akan tiba pada suatu masa sabda baginda Rasulullah yang sekarang sudah benar adanya. Banyak nanti berita-berita hoax, berita bohong dibenarkan. Adanya propaganda-propaganda yang akan terjadi. Inilah kita lihat sekarang. Tidak usah dicerita. Nanti kita salah ngomong, ya dicaplok lagi sebagai orang yang ekstrim dan lain sebagainya. Ini yang kita lihat sekarang. Kejadian kita lihat sekarang banyak. Bahkan orang yang salah dibenarkan, orang yang benar dipenjarakan. Iya. Saya gemetar juga ini. Iya Bu, makanya hati-hati dengan fitnah. Ide, apalagi nak fitnah ke orang. Ambil suami tahu. Kita itu sedang. Sakinah tu di sini. Iya. Makanya rajin ke berdoa, ya Allah jauhkanlah kami fitnah akhir zaman, fitnah kubur, fitnah dajjal. Karena pasti dajjal akan turun. Kenapa sih dajjal itu akan turun? Siapa itu dajjal? Dajjal itu makhluk Allah juga yang diberikan keistimewaan sekali mengangkat tangan diterima doanya. Sama dengan Isa. Ya Allah hidupkan orang mati, hidup. Dajjal juga, ya Allah hidupkan orang mati, hidup. Ya Allah angkat aku ke langit, diangkat Isa ke langit. Makanya namanya diberi gelar Al-Masih. Dajjal, Al-Masih, Dajjal, Isa, Al-Masih. Maka di akhir zaman dia akan dipertemukan. Kita berlindung. Bagaimana caranya berlindung di akhir zaman seperti itu? Banyak cara yang disabdakan baginda Rasulullah. Dan salah satu caranya, setiap hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Setiap hari Jumat. Surah Al-Kahfi ayat pertama sampai ayat ke-10. Kalau ada gangguan sedikit karena keuangan kurang, bukan cuma surah Al-Kahfi, baca surah Al-Waqi'ah di subuh Jumat. Paginya surah Al-Kahfi. Setelah surah Jumat, surah sertifikat tanah bawa ke Pegadaian, kurang buat kabel. Selesai. Alhamdulillah. Terus mengatasi masalah Indonesia. Masalah. Ya. Yuk Pak Ustaz kawin.
proses kita menak ke begitu bukan? Letak nah. Ya Ibu, ini derita akhir zaman yang akan kita dapati. Berita bohong dibenarkan, berita benar dibohongkan. Wa yu'tamanu fil khain. Parahnya hari itu orang-orang yang hianat diberikan amanah. Kita sudah tahu dia pengkhianat diberikan amanah. Tahu Pak? Iya. Ayatul munafikina salasun. Itu ciri-ciri orang munafik itu 3. Yang pertama, jika berjanji dia ingkar, jika berbicara dia bohong. Yang ketiga, jika dia diberi amanah khianat. Itu sekarang kan banyak orang yang janji. Kenapa? Karena macale. Saya tahu kan. Makanya hati-hati. Bahaya nih host kabatu nih gara-gara. Kenapa katakan tak begini-begini terus? Oh, begini ya. Karena ini kode alam ya. Kode alam memang. Jadi ini yang perlu kita pahami. Bahwasanya lihatlah mata kepala batin ini, ikutkan hati untuk melihat. Apa yang kita lihat jangan lihat secara presisi ya, secara cuma dengan mata kasar, tapi lihatlah dengan mata batin, lihatlah dengan mata hati. Siapa di antara kita yang betul-betul amanah? Tapi inilah akhir zaman yang akan kita hadapi. Orang khianat diberikan amanah, yang lebih parahnya ya'tamanu fil khain wa yuhawwanu fil amin. Orang amanah dihianati. Nanti ada orang amanah kita hianati. Usah itu deh. Kenapa? Tidak ada warna. Ya, banyak nanti Bu. Masalahnya apa? Kita sendiri yang akan merasakan itu akhir zaman, bahwa inilah kejamnya. Wa yantiku fi ruwaibidah. Pada tahun itu lebih parahnya, banyak orang ruwaibidah ikut berbicara. Maka berkatalah seorang sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasul, wa ma ruwaibidah?" Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Ar-rajulu tafi fi amril amma. Ialah orang fasik, orang bodoh, tidak tahu apa-apa, ikut campur dalam urusan yang besar. Jadi, begitu. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Keputusan-keputusan tidak memihak kepada kita semua, tidak memihak kepada majelis taklim, tidak memihak kepada umat, tidak memihak kepada guru-guru ngaji yang gajinya tidak tahu kejelasannya kapan. 7 kali diopnami baru terima gaji, kasihan. Insyaallah ikhlas Bu ya. Ikhlas. Ikhlas ini ibu. Guru-guru TK, TPA itu lebih parah itu. Maunya itu negara mengatur. Lebih tinggi gajinya itu yang guru di bawah ketimbang kita sebagai dosen ini. Karena guru yang di bawah itu, saya yakin dan percaya, karena di antara kita gak ada yang guru TK ini. Itu TK, guru TK. Ya, TPQ semua ada semua di sini Pak Ustaz. Oh ada. Pokoknya itu guru TK, kalau bukan kecil kurus, gemuk besar. Nih batu kali. Ya. Gemuk, kurus kecil, kurus, gemuk besar. Oh. Ya, kenapa? Karena kasih ada ibu kasih. Nah, tahu. Oh, enggak ada, bukan tahu ada sini. Kan di sana tahu. Karena sudah bahagia minggu di sini. Aman. Tiap bulan terima gaji Bu ya. Aman ya. Aman. Dari tahu Ibu. Terpaksa banget itu pasrah. Sini sakit. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena guru TK itu paling sulit mengurus anak-anak. Jadi apa sulitnya? Nanti kita jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Ibu, sarung gajah duduk. Jadi bisa terima, kita akan berikan lagi, berikan dulu. Kita akan lanjutkan seperti apa tema kita, manusia di akhir zaman. Minum nakutan ngiri sedap Budi. Tapi kita berikan dulu, jangan kemana-mana di program Ustaz Kaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Kembali lagi di program Ustaz Kaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Iya, kemudian kas-kas sedikit Bu. Dan masih bersama ibu-ibu dari TKA, TPA, TPQ, Asara. Duduk nepi, bukan sudah bikin makan kamu. Oh capek, makanya perbaiki memang duduk. Karena pula gini 15 menit pi lagi. Tapi sebelumnya bisa di rumah kita ingatkan kembali buat ibu-ibu juga di sini, jangan lupa untuk
kunjungi website dari Sarung Gajah Dulu, Ustaz. Ya. Di www.gajahdulu.com. Jika ibu mau mengetahui, ibu nanti jadi luar. Ibu-ibu yang mengetahui bagaimana produk terbaru dari Sarung Gajah Duduk. Kan sekarang bukan cuma sarung ya. Baju, sarung, baju, sarung gajah. Sarung gajah. Iya, oh. Maksud saya sarung, baju, kopiah, mukena. Sekarang ada juga kudung, Bu. Hijabnya juga ada sekarang. Jadi silakan kunjungi websitenya atau ibu-ibu bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdulu_id. Ya. Ibu silakan follow. Nanti lihat hijab-hijabnya keren. Harganya juga murah. Ya, Bu ya. Oke, Bu. Nah, kembali lagi pemirsa di rumah. Ibu-ibu masih mau dengar tidak? Manusia di akhir zaman. Setapa dah, Ustaz. Ibu. Nah, tadi kita lanjut tentang guru. Sekarang model pendidikan kita itu dihabisi juga, dihancurkan. Nanti. Sekarang ini tidak ada lagi yang berkiblat kepada baginda Rasulullah cara mendidiknya. Tidak ada. Anak melawan orang tua. Iya, betul. Murid melawan gurunya. Guru hanya tinggal diam melihat perilaku anak-anak zaman sekarang. Tidak ada. Kenapa? Karena dari akar atas, akar bawah itu dihabisi. Inilah akhir zaman. Fun, food, fashion. Dihabisi mulai dari makanan. Ya, muka anak kita seperti ayam potong. Kenapa? Karena tidak ada lagi syariat-syariat Islam ketika memotong ayam. Kita beli yang namanya makanan siap saji, padahal cara proses potongnya tidak ditahu. Yang lebih aman ikan karena tidak disembelih. Ya kan? Pasulo jarum na insan na. Iya. Sekolah insan na digoreng, mama. Aman. Saya aman. Yang aman ikan, tempe, tahu. Iya. Ya kalau kita beli nugget, tempe ditotongnya Ustaz. Jojokannya. Daging dari mana ini? Bener, bagaimana prosesnya ini? Cara potongnya gimana Ustaz ya? Tidak tahu lagi. Itu akhir zaman Ustaz. Akhir zaman. Ini buahkan Budi. Akhirnya apa? Anak sulit menghafal. Betul. Anak kita inilah di akhir zaman. Dan juga satanic finance, keuangan yang setan, yang sengaja digulir, yang haram dihalalkan. Iya. Pokoknya Sarkodes, Sapurata kota desa. Di desa. Iya. Sarkodes, Sapurata kota desa. Akhirnya nanti muntabir, mundur tanpa berita. Iya. Bukan caleg kita sini. Bukan caleg ya. Matinya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemirsa Fajar TV yang dirahmati Allah SWT, ini yang terjadi sekarang. Akhirnya di saat dia ingin menanamkan suatu permasalahan ke bawah, paling mudah karena semua dikuasai. Handphone kita ini sudah disadap, ada iCloud-nya, Vivo Cloud-nya dan lain sebagainya. Berkas-berkas kita sudah disadap. Mau melawan, ini kau punya rahasia kami pegang. Ya mungkin kita tidak tahu saat ini. Kenapa? Karena produk mereka yang kita gunakan. Semua dari mereka, maka mereka akan memantau. Akhirnya apa yang terjadi? Jangankan manusia diatur, alam pun diatur. Mau di musim panjangkan kemaraunya, boleh. Dihujangkan besok, boleh. Nah inilah Dajjal yang pernah digambarkan di dalam sabda baginda Rasulullah. Dan inilah fitnah akhir zaman yang akan muncul. Makanya guru-guru setengah mati. Makanya itu kasihan guru TK ini kasihan. Kurus kecil, gemuk besar. Itu jadi. Terlalu banyak acara. Ya, belum diterima gaji 26-7 kali. Kasihan. Mana lagi anak siswanya dari belakang, Bu Guru, narobek bukuku. Iya. Dari kiri, Bu Guru, lompat-lompat ki Bu Guru. Manja ki, jatuh nanti. Datang dari depan, Bu Guru, temani Kak, mau Kak pipis. Datang dari belakang, Bu Guru, keluar. Keluar Bu Guru. Iya. Iya. Kayaknya kasihan. Itulah biasa saya perjuangkan. Kalau bisa mereka yang harus tinggi daripada dosen. Dosen itu mah gampang. Kapitan memang nih. Pintar memang ini anak. Iya. Anu jadi. Sisa dididik lagi. Betul. Buka via Zoom selesai. Mahasiswa, kamu harus buat tugas begini. Besok kumpul ya. Jadi barang. Jadi. Pokoknya searching di Google
copy paste, selesai barang. Saya tahu karena saya banyak begitu mahasiswaku ini. Saya tahu sekali. Tapi coba kalau mau, deh. Ini anak TK, TPA, TPQ, ya Allah ya Karim. Belum datang siswanya, ada memang gurunya. Iya. Pulang siswanya, lebih duluan pulang siswanya ketimbang gurunya. Iya. Pernah saya tes 2 jam baru saya jemput anakku. Ternyata 2 jam itu menunggu gurunya. Coba, tidak ada uang lemburnya itu. Tidak ada. Begitulah hebatnya menjadi seorang guru. Biasa ya. TK, apa ya syarat? meletus. Masya Allah. Bisa ditanya buat syarat dong ini. Orang ibu luar biasa loh guru Ya, luar. tapi mudah-mudahan terhindar dari fitnah namanya. Apalagi banyak fitnah sekarang. Halo-halo. Halo-halo. Hati-hati. Halo-halo itu nak kirimkan ke via WhatsApp, ternyata diklik habis semua data selesai. Iya, wanta juga biasanya itu sekarang. Iya. Klik, ternyata uang diregani habis. Hati-hati Bu. Kenapa? Karena dia melihat kebiasaan kita. Dia memantau semuanya. Dia memantau apa yang kita kerjakan, aktivitas yang kita lakukan, dia pantau. Apa yang kita mau bicarakan? Kita harus bicara meskipun ini pahit. Bukan betul pahit, susah. Bicara saja kita ditekan. Mengucapkan kebenaran kita betul-betul dijepit. Karena orang-orang benar nantinya akan dikatakan pembohong, dan orang-orang pembohong akan dikatakan benar. Itulah yang terjadi. Untuk menghindari fitnah itu, perbanyaklah berdoa, minta kepada Allah. Susahnya itu hidup di akhir zaman. Memang susah. Orang beriman pun kata dia akan berubah imannya ketika dia sudah mendapatkan akhir zaman. Berubah tiba-tiba 360 derajat. Bukan cuma itu. Bahkan kita menganggap diri ini sudah kokoh keimanan, bisa saja diobrak-abrik pada saat itu. Pada saat itu kita memang dalam kondisi yang lengah, lemah, dan tidak berdaya. Inilah kita sekarang lihat. Anak-anak sudah mulai. Ya dulu kalau kita pergi mengaji, tidak mengaji, ini betis merah kuning kelabu, hijau muda dan biru. Sekarang mukanya anak tak seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire. Dulu itu kalau dijanjangin bisa sama orang tua tak, pergi ngaji. Ya tidak ada itu. Kawan kamu bertarik di tas tak. Sekarang ini. Ya pergi ngaji. Ditanya, pergi mengaji. Kamu nanya, kamu bertanya, Cina kurangnya gitu. Untuk mendapat mamaku, kalau mendapat mamaku tuh. Deh habis. Mama dulu itu kejam, tapi kejamnya adalah kebaikan. Betul. Ayo saja bacakan sejarah Nabi, dihafal semua. Sekarang dah lama, menangis nak, perdosis, rubah ya kasihan. Karena kenapa? Karena kita memang sekarang berada di akhir zaman. Tetaplah pada pondasi yang sebenarnya, pondasi agama kita. Didik anak dalam bingkai agama sesuai dengan caranya baginda Rasulullah. Muru auladakum bis salati wa hum abna sab'an sinin. Didik anakmu pada umur 7 tahun untuk pergi salat ke masjid, bawa. Malu-malu kau ustaz lari-lari di kerjanya, menangis terus kerjanya. Wajar memang kalau anak-anak lari-lari. Yang kurang ajar kau mamanya dengan bapaknya lari di masjid. Lari-lari kau kejar, tak sehat ini barang. Bawa ke rumah sakit hadi. Makanya bawa saja untuk mereka kenal bahwa masjid adalah tempat ibadah. Kelak nanti dia akan faham ini tempat orang sujud, tempat orang sholat, tidak boleh ribut. Yang penting dia faham bahwa masjid ini adalah tempat ibadah kita sebagai muslim. Tidak ada lagi anak-anak kita kenal seperti itu. Yang dia kenal adalah apa? Yang dia kenal sosial media, yang dia kenal game. Karena ketika kita mau diamkan, paling kasih HP supaya apa? Supaya dia bisa nonton, dia tenang lagi, diam. Dulu kita itu tidak ada yang seperti itu. Pulang sekolah langsung pegang sapu, cuci piring, pel rumah, si baju. Memang tahu. Sekarang ini ya Allah, belum menikah sudah mami papi. Iya. Assalamualaikum yang babes deh. Iya. Padahal bukan yang babes di rumahnya, Cukaulu namanya. Ya. Assalamualaikum sweetie. Iya. Waalaikumsalam mami Popo. Popo. Coba lihat sekarang. Tapi memang itu akhir zaman Ustaz. Akhir zaman. Iya, perlu kita tahu ya, akhir zaman itu berarti sudah dekat, bukan dekat. Ya. Sudah hampir. Sudah, saya tidak tahu juga apakah dia sudah masuk di era sekarang ini atau yang atau sudah kita terlanjur memasukinya. Yang jelasnya ibu-ibu jangan kaget lah.
supaya ibu-ibu tidak tegang, makanya beli produk gajah duduk. Masya Allah. Meletus. Lagi. Cuap. Makanya ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Fajar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tetap bingkai agama kita ini sangat sempurna. Makanya Rasulullah menyampaikan bahwa telah kuberikan kepadamu ini Islam yang begitu sempurna, agama yang begitu sempurna. Apalagi yang kita cari? Apalagi yang kita mau baca? Ada bacaan kita Al-Quran, la raiba fihi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, menjadi petunjuk buat kita. Makanya kalau ada cari petunjuk, carilah di Al-Quran. Makanya belajar Al-Quran, tapi jangan sarkodes seperti kota desa lagi. Kita belajar kepada ulama, jangan belajar kepada tai lama, itu salah jalur. Nah, cari ulama-ulama yang bersanad keilmuannya, supaya kita bisa pahami, oh ini makna yang diajarkan, ini makna. Karena Al-Quran itu punya tafsir, hadis itu punya syarah, penjelasan. Nah, tidak asal terima ini, terima itu. Akhirnya apa? Sanad keilmuan tidak jelas, karena sanadnya Google versi YouTube. Tidak boleh, harus bersanad jelas. Dari mana keilmuan ini kita bisa dapatkan? Carilah guru, cari mursyid. Kalau kita bertarikah, cari guru-guru yang lain. Itulah kenapa biasa program saya datangkan guru-guru, ulama-ulama, supaya kita sadar bahwa doa-doa terbaik itu dari mereka juga. Akhirnya daerah kita ini bisa jauh dari musibah-musibah. Anak-anak kita ini bisa belajar lebih baik tentang agama kita sendiri. Siapa yang akan mempertahankan agama kita? Apakah kita tidak belajar dari Andalusia 711 Masehi, ketika Tariq bin Ziyad menginjakkan kakinya bersama pasukan Islam, menegakkan kalimat tauhid, menjadikan Andalusia itu menjadi negara Islam. Tapi telah diusir di abad ke-11, dihilangkan. Kenapa? Anak mudanya tidak ada lagi yang mengenal Islam. Mereka hanya kenal apa? Mereka hanya diobok-obok dengan fun, food and fashion. Makanannya dirubah, pakaiannya dirubah, hiburannya dirubah. Tidak ada lagi. Mereka alergi ketika kenal dengan remaja masjid. Dulu banyak remaja masjid, sekarang tidak ada. Maka jangan heran ketika kita lihat di masjid, orang tua yang azan sudah sesak napas, gigi bubar barisan, tidak tahu mana azan, mana tarsan. Dengan rumahku begitu. Oh iya. Dengan orang tua mami azan sesak. Karena tidak ada lagi anak muda yang mau ke masjid. Akhirnya yang azan tidak tahu tarsangka ini azan. Ayat jalan. Iya. Memang kalau subuh bagi sama. Ya Allah. Jadi kita juga yang mau berangkat mungkin kita kalau semangat. Subuh, Ustaz ya, mungkin kalau sekarang subuh itu 90% tua semua. Iya, kasihan. Benar. Iya, kan di rumahku sentuhan lah kodong. Jadi ya 10% lah, sampai 5% lah. Iya. Anak muda ya. Iya ya. Hanya inilah mau dibangkitkan dari kita kembali, menyadarkan diri bahwa kita berada di akhir zaman, persiapkan diri. Ibu, pemirsa Fajar TV yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus kita pahami bahwa saat ini siap atau tidak siap, kita harus siapkan diri sebagai umat Islam, umatnya baginda Rasulullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dulu. Itu saja. Jadi mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita sekarang sudah berada di akhir zaman. Jadi bagaimana caranya ya? Perbanyak tadi Al-Quran, baca Al-Quran, memperbanyak ilmu sama-sama ulama ya. Yang kita belajar sendiri Bu, kasih sakit juga nih, sesak nafas ki. Ya. Ibu, mana? Saya Ustaz Mami dia. Kalau guru-guru TK TPA besar, Ya. gemuk. Itu yang ku ingat Ya, tuh, kecil apa kurus atau besar gemuk ya. Terlalu banyak makan kepurung itu. Iya, makan hati memang. Nah, Ibu dari Ibu, siapkan 2 pertanyaan setelah ini ya. Karena kita mau beri iklan dulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di program Ustaz Kal bersama Sarung Gaya Duduk Kreasi Indonesia. Kembali lagi di program Ustaz Kal bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia.
Dan masih bersama Ibu dari TKA, TPA, TPQ Azahra, Kabupaten Maros. Tepuk tangannya, Bu. Ini kecamatan Mandai, Pak. Oh, kecamatan Mandai yang kelima ya? Iya, kecamatan kelima ya. Iya, kelima. Ya, dan usaha kita jadi dari Kabupaten Maros, kecamatan Mandai. Mandai juga berarti yang kelima juga. Yang kelima juga setelahnya ya. Alhamdulillah. Iya. Oh iya. ada seding. Iya. Jadi masih pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, jadi ibu siapkan dulu pertanyaannya. Kita ingatkan kembali Ustaz, jangan lupa untuk kunjungi websitenya Gajah Duduk di www.gajahdudu.com atau ibu bisa follow, bisa juga di rumah bisa follow di Instagram dan Facebook di @gajahdudu_id. Ibu ya, ibu. Siapa yang mau bertanya? Saya berdiri Ustaz. Iya, saya juga bukan berdiri. Iya. Saya mau bertanya ibu, silakan. Oh, ibu ini. Ah, ibu ketua. Ketua angkat tangan ibu ketua. Ustazah ya. Ini saja Ustaz. Iya. Perkenalkan nama dari mana? Sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Juharti dari Persatuan Orang Tua dari Persatuan TPA TPQ Azahra. Wow, langsung dapat hadiah. Oh, belum. Aduh, tepuk tangan. Iya. Begini Ustaz, mendengar tadi ngeri juga ya Ustaz. Iya, ngeri. Juga ya. Pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi perkembangan akhir zaman? Ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dikasih serat terima jabatan. Alhamdulillah. Saya ke depan ya. Ini hadiah langsung dari Sarang Gajah Duduk. Bagus sekali pertanyaannya, luar biasa. Bagaimana cara kita menyikapi akhir zaman ini Ustaz? Itu pertanyaan bagus, luar biasa. Karena ini kita sudah di akhir zaman. Ya, akhir zaman. Yang kedua siapa? Barangkali ibu. Ya, ibu. Silakan. Ya. Buka dong. Kasih salam menaik. Ini di guru SMA ini. Oh, guru SMA. Agak gemuk itu. Iya, besar guru Kecil. Kurus, gemuk besar. Ya. Saya ibu nama siapa? Perkenalkan dari mana? Di sini ibu. Ya, sini. Sini. Ya. Pada sana Ki. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Persatuan Orang Tua Santri Azahra mau menanyakan. Mata. Maaf. Iya. Warida. Hah? Warida. Nama itu? Iya. Oh, Warida Ahmad. Iya. Guru TK. Guru SMA. SMA. Ibu setiap nanya kak mundur Ki. Aku yang mikir. Iya. Guru SMA. Oh iya. Begini kalau gajah yang bertanya. Gajah yang bertanya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz sesuai dengan tema tadi. Masya Allah, luar biasa ya. Akhir zaman. Mengapa Muslim pada waktu itu sangat sedikit sehingga mudah diobrak-abrik? Ya, apakah Muslim pada saat itu sedikit ya? Iya. Apakah mudah diobrak-abrik seperti? Saya kira itu intinya Pak Oh ya. Ustaz. Oh, itu aja. Iya. Dan lagi. Iya. Ya, dari Gajah Duduk Bu, alhamdulillah. Ibu dapat lagi bukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Warida dapat hadiah juga dari Sarang Gajah Duduk. Mana Sarang Ibu ya? Ya. Kemarin pada Ibu Warida. Terima kasih Ibu Atati ini. Panjang umur sehat selalu. Insyaallah. Besar kurusnya. Ya, ini Gajah Duduk yang kampanye ya, bukan saya. Ya. Bagus juga pertanyaannya. Kenapa di saat akhir zaman Muslim sedikit dan bisa berakabri? Iya. Masalah nanti silakan. Jadi seperti ini. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Ketua mengatakan bahwasanya seperti ini. Bagaimana cara kita menanggapi akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kekacauan? Maka didik di dalam bingkai agama. Itu yang paling pertama. Jangan terlepas dari doa.
dari doa, selalu dibimbing dengan doa. Orang tua dulu kita itu tidak terlepas dengan doa. Ketemu dengan orang lain, assalamualaikum, waalaikumsalam. Suami pulang ke rumah atau pergi berangkat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sesama ibu-ibu majelis taklim ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekarang, adakah 100 itu? Untuk memperpanjang silaturahmi ada Ya, kesalahan. memang beda sekarang. Untuk memperpanjang silaturahmi adakah 100 ini? Padahal tidak ada salam, mengucapkan selamat, itu doa. Ini hal yang terkecil, bagaimana yang terbesar? Untuk menghindarkan diri, perbanyak doa, minta petunjuk kepada Allah. Jangan minta kepada siapa, tapi tempat kita meminta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci utamanya. Bagaimana anak kita terdidik, terjaga. Tidak ada penjagaan yang terbaik kecuali penjaganya Allah. Seberapa hebat kita menjaga, kita ini pasti akan mati, kita ini pasti akan sakit, kita ini pasti akan miskin. Allah tidak ada sakitnya, Allah tidak ada matinya, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak pernah mengingkari janji kecuali caleg. Ya. Nama gak bicara saya. Ya. Iya, nama kan saya bicara. Saya nanti bilang saya di dalam. Ibu. Oh ibu. Begini tadi ya. Tetap dalam bingkai agama. Mandai ya. Ya, Kecamatan Mandai ya. Tetap dalam bingkai agama. Yang kedua, apakah jumlah pada saat itu muslim sedikit sehingga bisa diobrak-abrik, sehingga bisa berubah, bisa dikena fitnah dan lain sebagainya? Tidak. Rasulullah bahkan menyampaikan, bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian banyak, walakinnakum gusaun ka gusais sail. Cuma kalian seperti buih di atas lautan, dipermainkan oleh ombak, dihantam ke tengah batu karang, dihabisi ke tepian pantai. Itulah kondisi kita pada saat itu. Kenapa? Karena kita ini wala yaksifanallahu fi qulubikumul wahan. Di hati kaum muslim Allah tumbuhkan satu penyakit, wahan namanya. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut mati. Takut mati. Ini kita sekarang. Coba lihat ketika saudara kita yang ada di bumi Palestina dihabisi. Kita mau ngomong apa? Kamu nanya, kamu bertanya, tidak bisa. Media ditutupi dan lain sebagainya, dunia mencekam, tidak berdaya. Kenapa? Karena itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut. Maka sebagai kesimpulan ibu, oh ibu, bukan berarti kita ini sedikit jumlahnya, nanti banyak berbondong-bondong nanti masuk ke dalam Islam. Cuma yang membuat kita habis pada saat itu, karena di akhir zaman kita akan dihabisi dengan fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mari kita sama-sama kembali menggunakan cara baginda Rasulullah dalam mendidik keluarga, mendidik anak-anak, dan menggunakan cara-cara baginda Rasulullah dalam berakhlakul karimah yang baik. Insyaallah sudah jalani hidup kita di akhir zaman ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan sebuah pantun. Burung nuri ada di depan mata, burung kakak tua ada di jendela. Itulah nama-nama burung. Nah, oke, itu saja. Pantun yang bermanfaat ya. Luar biasa. Ini satu di burung nuri. Burung nuri ada di jendela. Iya, Burung kakak tua ada di depan mata. Sama-sama di burung. Nama-nama burung. Oh, dia udah selesai saja. Nah, yang pasti ibu-ibu, pemirsa di rumah, yang pasti tadi ini adalah suatu hasil luar biasa karena memang hari akhir-akhir ini kita sudah merasakan yang sama. Ini adalah manusia daging sama. Jadi mudah-mudahan kita bisa dapatkan tausiah ini, dibawa pulang ibu, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga. Bilangnya ibu-ibu kan, membagi itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini tanda-tanda juga daging sama loh. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, insya Allah masuk sampai di otak dan di hati. Diamalkan, jadi syafaat kita nanti yaumillah. Masuk-masuk ke surga sama-sama. Sama-sama. Amin. Sama suami. Sama suami. Suaminya siapa? Suami jadi ibu. Oh, saya kira suaminya orang. Suami. Oh, boleh. Ya ibu ya. Dimanfaatkan, diberikan kasih tahu semua. Warga-warga kata juga, mungkin teman-teman sekolah yang lainnya, biar jadi manfaat buat kita semua ya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah,
kita mau pamit undur diri Ustaz. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk kunjungi website dari Gajah Duduk di www.gajahaduduk.com atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Ya, Ibu. Bisa rumah mohon maaf kalau saya salah kata karena kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kilafah milik saya dan Pak Ustaz. Ibu juga lah ya. Sampai jumpa lagi di program Ustaz berikutnya bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.